Sosok AKP Diah Chandrawati satu-satunya polwan yang terlibat kasus Ferdy Sambo, ini kesalahannya. Karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan perlu rekan-rekan media ketahui bahwa pelaksanaan sidang KKEP terhadap AKP DC tidak ada kaitannya dengan obstruction of justice atau OOJ. Nanti hasilnya dari hasil pemeriksaan hari ini setelah selesai sidang akan kita sampaikan. Sidang kode etik AKP DC, ya. AKP DC atau AKP C ini tidak ada keterkaitannya dengan obstruction of justice. Ya, ini hanya pelanggaran kode etik yang diklasifikasikan, yang Pak Karoapros sudah mengklasifikasikan yang berat, sedang, dan ringan. Ya, yang bersangkutan masuk kategori sedang, masuk kategori pelanggaran sedang. Selaku anggota komisi, kemudian wujud pelanggarannya yaitu termasuk klasifikasi, saya ulangi, termasuk klasifikasi pelanggaran sedang, yaitu berupa ketidakprofesionalan dalam pengelolaan senjata api dinas. Pasal yang dilanggar, Pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022, yaitu menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Kemudian putusan hasil sidang Komisi Kode Etik AKP DC, yaitu 1. Sanksi etika perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dari puluhan anggota polisi yang terjerat kasus Ferdy Sambo, hanya satu polwan yang terlibat. Sosok polwan tersebut adalah AKP Diah Chandrawati. AKP Diah Chandrawati terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi Ferdy Sambo. Kini AKP Diah Chandrawati telah mendapat sanksi setelah menjalani sidang kode etik pada Kamis 8 September kemarin. Keterlibatan AKP Diah Chandrawati ini diungkap oleh Kabag Penum Polri Kombes Nurul Aziza. Nurul mengatakan perbuatan AKP Diah Chandrawati dalam kasus Brigadir J dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Untuk itu AKP Diah Chandrawati diminta untuk membuat permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan Komisi Kode Etik Polri. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan Komisi Kode Etik Polri, kata Nurul membacakan putusan sidang etik AKP Diah Chandrawati dalam tayangan Breaking News Kompas TV Kamis 8 September. Tak hanya itu, AKP Diah Chandrawati juga mendapatkan sanksi administratif berupa mutasi yang bersifat demosi atau dimutasi ke jabatan yang lebih rendah selama 1 tahun. Kemudian sanksi administratif yaitu mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun, Ibu Nurul. Lebih lanjut, Nurul mengungkapkan perbuatan AKP Diah Chandrawati masuk dalam klasifikasi pelanggaran sedang, yakni berupa ketidakprofesionalan dalam pengelolaan senjata api dinas. Pasal yang dilanggar oleh AKP Diah Chandrawati adalah Pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol 7 tahun 2022, yaitu menjalankan tugas dan wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. AKP Diah Chandrawati jalani sidang kode etik. Diwartakan tribunnews.com, sebelumnya seorang polwan AKP Diah Chandrawati yang diduga melanggar etik di kasus kematian Brigadir Yosua. Diwartakan tribunnews.com, sebelumnya seorang polwan AKP Diah Chandrawati yang diduga melanggar etik di kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J mulai disidang etik pada Kamis 8 September kemarin. Adapun komisi sidang etik itu dipimpin oleh seorang perwira berpangkat komisaris besar. Saat ini sedang berlangsung sidang terhadap terduga pelanggar saudara AKP DC dengan dipimpin oleh Ketua Komisi Sidang Kombes Pol Rahman Pamuji yang juga Irbijemen SDM 2 Itwil 5 Itwasum Polri. Kata Kabag Penum Divisi Mas Polri Kombes Nurul Aziza saat dikonfirmasi Kamis 8 September. Selain Rahmat, kata Nurul, Kombes Pol Sekeus Ginting yang juga Kabag Standarisasi Prof Divisi Propam Polri ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komisi Sidang terhadap sidang AKP Diah Chandrawati. Lalu Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi yang juga Anjak Madya di Tipidum Barreskrim Polri ditunjuk menjadi anggota komisi sidang. Diikuti oleh 4 orang saksi Kombes Pol MBP, Kompol CP, Bribtu WTA, dan Bribda
WW, jelasnya. Lebih lanjut, Nurul menuturkan bahwa AKP Diah Chandrawati diduga telah melakukan pelanggaran karena tidak profesional dalam bertugas di kasus Brigadir J. Sebaliknya, kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus obstruction of justice yang sedang disidik tim Sus Polri. Terduga pelanggar diperiksa karena ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Adapun sidang kode etik ini tidak ada kaitannya dengan obstruction of justice, pungkasnya. Selain AKP Diah Chandrawati, ada pula perwira polisi Kompol Cak Putranto yang dipecat akibat terlibat kasus Ferdy Sambo. Impian Kompol Cak Putranto untuk mengikuti jejak sang ayah menjadi jenderal polisi pun pupus. Diketahui tak hanya ayahnya, kakek Kompol Cak Putranto ternyata juga seorang pensiunan polisi. Kini bukannya membanggakan, Kompol Cak Putranto malah dipecat gara-gara membantu Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir J. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri Jakarta Jumat 2 Agustus. Dedi mengatakan putusan sidang kode etik profesi Polri terhadap Kompol Cak Putranto diputuskan secara kolektif kolegial. Bernard Hermanto setelah mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka pembunuhan berencana, ia kini ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan. Kompol Cak diputuskan melakukan tindakan atau perbuatan tercela. Kompol Cak juga diberi sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 24 hari di Patsus Provos Polri dan telah dijalani pelanggar, ujar dia. Cak merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol pada 2006. Dia sempat bertugas sebagai Kepala Satuan Riset Kriminal Polres Belitung Timur. Karirnya naik dan Cak kemudian ditarik ke Badan Riset Kriminal atau Barreskrim Polri menjadi Kepala Subunit Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum. Ketika bertugas di Ditipidum Barreskrim Polri, Cak pernah bergabung ke dalam daftar Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Satgas tersebut mengungkap berbagai kasus mulai dari perdagangan organ hingga perdagangan manusia. Saat bertugas di Barreskrim itulah Cak mengenal Irjen Ferdy Sambo. Setelah Sambo dilantik sebagai Kadif Propam Polri, Cak juga turut pindah ke satuan kerja itu. Jabatannya di Propam yaitu sebagai PSK Subbag Audit Bagak Etika Waprov Divisi Propam Polri. Kini impian Kompol Cak Putranto untuk mencapai jabatan Jenderal Pupus setelah dirinya dipecat tidak hormat.